Assalamualaikum Bang Kakban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Syekh Ihsan? Alhamdulillah sehat Bang Kakban. Perjuangan jalan terus ini Bang. Aduh gimana? Antum ini kan udah jadi Syekh sekarang. Waduh, apa ini Bang? Sehan lagi tuh. Kita cuman pengelola ini badan wakaf kita nih, radio kita ini milik umat. Oh, nampaknya suara Bang Kakban ini masih didengar umat Bang, karena gelombang yang Abang sampaikan itu ini perlu sidang istimewa ini, karena Covid ini kita ini jadi ditakuti dunia. Apa nampaknya ide Bung Karno itu sudah sampai sekarang. Takut benar dunia sama kita ini sekarang. Pada mabur dari sini ya. Gimana Bang? Kisah dari sampai kesimpulan begitu Bang. Silakan Bang. Begini, ya, terima kasih nih kepada Radio Rasil yang merespon apa yang saya sampaikan ke publik. Ini sebenarnya dalam rangka ya untuk kepentingan kita NKRI lah. Betul. Ya. Karena kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, tetap dalam spirit suasana persatuan yang tinggi, ya, untuk mengejar apa yang menjadi amanat konstitusi kita bernegara. Jadi setiap tokoh-tokoh pemerintah itu harus berpikir bagaimana keadilan, kemakmuran itu betul-betul terwujud. Nah, kita mengalami ada sebuah satu musibah wabah lah ya. Oh, ya. Musibah wabah ini bukan tidak bisa diatasi, sangat bisa diatasi, ya. Nah, tetapi dari awal kan pemerintah merespon wabah ini seperti ya kalau saya katakan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya, tidak melibatkan para ahli-ahli yang betul-betul paham tentang masalah pandemik ini. Nah, kemudian kita itu punya undang-undang, ya, undang-undang yang berhubungan dengan masalah karantina dan sebagainya. Nah, ternyata setelah hampir berjalan 2 tahun pandemik ini, ya, ini berjalan sudah hampir 2 tahun, kita melihat bahwa keadaan bukan semakin baik. Keadaan semakin memburuk. Nah, indikatornya saya kira kita bisa pakai lah tentang jumlah yang terjangkit, terdampak, kemudian juga yang meninggal, 1.000 lebih. Dan kemudian solusi-solusi dan kebijakan-kebijakan yang bukan semakin hari semakin perfect, tapi semakin hari semakin seperti tak terkoordinasi. Nah, ini kan dampaknya luas. Berdampak luas terutama terhadap masyarakat. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana lapangan pekerjaan. Nah, jadi pandemik yang sedang dialami ini itu juga ada nuansa-nuansa seperti semacam tidak fair, ya. Saya pakai kata tidak fair untuk tidak mengatakan diskriminasi. Nah, contohnya seperti TKA asing, khususnya dari RRC misalnya. Ya kan? Nah, padahal kan itu sumber penyakit virus. Ini kan disebut virus COVID-19 Wuhan, Cina, kan? Nah, harus pemerintah terhadap Cina ini seperti apa? Tapi kenapa justru tenaga kerja mereka bebas masuk ke Indonesia seperti saya pakai istilah beberapa pengamat seperti karpet merah. Nah, jadi ini yang saya katakan, ini tidak fair. Terhadap bangsa sendiri ada perlakuan-perlakuan yang dalam batas-batas norma itu melanggar, tapi dalam situasi tertentu juga diberikan kepada dampak yang terluas sekarang ini adalah kepada bidang kehidupan. Nah, ini seperti katakan lapangan investasi, masalah pengangguran, beban negara dengan hutang yang sepertinya tak kendali gitu ya. Dan ini rasanya sudah berat. Nah, saya melihat berkembang di media istilah-istilah PPKM pun itu kemudian dipelesetkan, kan gitu. Halo?
situasi, halo? Lanjut. Tadi agak putus-putus. Ya, situasi yang seperti ini mesti ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang harus diambil para pengelola negara. Nah, pengelola negara ini siapa? Kan ada pemerintah, itu eksekutif, ada MPR, ada DPD, ada DPR RI. Nah, kita melihat sekarang DPR RI sepertinya sudah vakum. Ya. DPR RI seperti ya sampai ada sindiran ke dalam DPR, bikin aja gedung DPR jadi rumah sakit. Itu kan sindiran tajam. Ya, apakah teman-teman di DPR ini, ya saya sebagai orang yang pernah di DPR pada sakit digitukan itu sebuah penghinaan atau sebuah teguran atau sebuah sindiran yang sangat tajam itu. Ketika dibilang gedung DPR itu jadikan aja rumah sakit. Nah, ini kan artinya fungsi-fungsi DPR tidak berjalan. Jadi ketika fungsi-fungsi DPR ini tidak berjalan, kan banyak fungsi atau hak-hak DPR yang bisa dilaksanakan terhadap pelaksanaan kebijakan masalah menghadapi COVID ini. Misalnya diinterpelasi dan sebagainya. Itu hak-hak DPR itu ada. Nah, kemudian masalah anggaran-anggaran yang dibuat sedemikian rupa seperti tidak boleh dikontrol, tidak boleh diawasi. Ini kan aneh semua nih DPR nih kan gitu. Nah, saya melihat institusi yang punya peluang sesuai dengan konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 45 tugas MPR, walaupun MPR itu bukan lembaga tertinggi, tapi dia lembaga tinggi negara yang punya otoritas membuat undang-undang dasar. Ya, membuat undang-undang dasar. Nah, pasal 3 itu menurut saya itu bisa ditafsirkan. Ya, bisa ditafsirkan. Nah, itu yang saya usulkan perlu ada sidang istimewa. Nah, masalah ini kan tentu para pemimpin-pemimpin partai politik lah, yang mereka punya anggota-anggota MPR, DPR dan DPD. Bagaimana situasi NKRI ini ke depan, di mana berbagai macam indikator pemerintahan itu saya bilang gagal. Jadi gagal melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang yang ada di negara kita. Nah, bagaimana untuk mengatasinya ini? Nah, itu saya katakan perlu sidang istimewa. Nah, sidang istimewa kan banyak bisa dibikin agenda. Itu sekedar pemikiran supaya penyelesaian kita ini harus dalam kerangka konstitusi gitu. Ya, memang begitu ya. Kalau bicara orang yang memang pernah malang melintang di konstitusi, tapi kan banyak orang bilang, Bang, ini partai sekarang ini macam tali tiga uang karena sudah tersandra. Bagaimana situasi sekarang ini? Ya, saya kan juga mengingatkan pimpinan-pimpinan partai politik. Semua partai politik itu di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu pasti berisi tentang mewujudkan cita-cita negara. Oh, balik lagi ke cita-cita negara. Cita-cita negara berarti adalah amanat Undang-Undang Dasar. Balik ke sana. Nah, jadi ketika pimpinan partai-partai politik dan anggota-anggota parlemen tidak lagi sesuai dengan apa yang diamanatkan, berarti apa namanya? Ini kan penyimpangan. Ya, penyimpangan. Karena jadi dengan demikian masyarakat perlu juga memberikan penilaian, atau masyarakat juga harus mulai bisa memberi sanksi. Ya, jadi masyarakat kita perlu dicerdaskan, perlu dipintarkan bahwa dulu saya memilih kalian itu karena saya merasa bahwa Anda bagus ini gitu kan, sesuai dengan hati nurani saya. Tapi setelah berpraktek selama kita lihat katakan hampir 7 tahun Presiden Jokowi ini, itu kan bukan semakin membaik. Ya, jadi ibarat orang sakit, ya, ibarat orang sakit kalau sekarang zaman COVID ini saturasinya makin menurun gitu. Jadi kan cari oksigen dari mana? Dalam darahnya itu menurun, yang seharusnya 98, 99 atau 95, ini malah dari 95 turun ke 88. Ya, sesak napas semua lah kan gitu. Iya, saturasinya nampaknya sudah, kalau dari survei sudah 48 ini. Bagaimana itu? Nah, kalau saturasi sudah 48, itu kan tinggal bilang innalillahi. Itu ya.
Walaupun ada juga orang yang saturasinya turun sampai 30, masih bisa. Ada treatment yang luar biasa, ya kan, pasang inkubator, pasang apa segala macam, bikin tim dokter yang ahli, akhirnya bisa naik. Nah, kalau pemerintah Jokowi menyadari itu, dia coba tuh apa yang perlu pasang inkubator supaya rakyat ini ekonominya bergerak. Nah, kelihatannya kan itu tidak dilakukan. Iya. Seperti ini. Coba kalau kita lihat di anggaran aja. Kalau dikutip dari anggaran yang sudah dibacakan Menteri Keuangan, saya hitung total tuh sudah hampir 1.000 triliun. Lebih 1.000 triliun. Nah, tuh kan. 30% hanya buat penyakit, yang lainnya buat BUMN dan lain-lain juga. Nah, jadi coba 1.000 triliun. Lalu kemudian saturasi turun. Itu kan berarti ada yang salah ini. Nah, kalau sudah salah, apalagi Menko-nya Opung LBP bilang minta maaf kan ngaku salah. Nah, kalau ngaku salah ada dong konsekuensinya. Iya kan? Orang bahasa ilustrasi saya Habib Rizik aja udah minta maaf. Udah minta maaf dia, statement terakhir minta maaf, tapi malah diadilin gitu. Jadi artinya kita fair aja lah. Kita aja yang jadi pejabat dulu setelah dibikin opini apa segala macam, kita ikuti proses, ikut ke pengadilan, ikut diperiksa. Nah, masa jadi presiden ya kan kemudian tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Nah, inilah menurut saya MPR perlu berpikir, apa iya seorang presiden itu tidak mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya. Ini kan untuk kepentingan Indonesia, bukan kepentingan apa-apa gitu. Penting jadi pengingat ini. Jadi partai-partai politik, kalau dia sudah tidak sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara, ya artinya sudah menyimpang. Nah, rakyat di sini harus sudah bisa memberikan hukuman. Hukuman itu dengan udah Anda tidak sesuai lagi kok dengan apa? Itu kan dengan demikian kita akan semakin dinamis gitu. Kalau saya prinsipnya dalam situasi sesulit apapun bangsa ini, ada jalan keluar. Kalau kita kembali kepada konstitusi, ya insya Allah kita bisa bangkit. Insya Allah. Terakhir Kak Ban, pengingat buat para pendengar yang sedang isoman, yang sedang terpapar, saudara, tetangga, kiri kanan ya, ada yang bikin saweran karena kan nggak turun itu dari PPKM ya, dan bagaimana kisah perjuangan dari saudara-saudara kita yang ada di rumah-rumah ini, yang pendengar kita sambil dengerin Rasil 24 jam 2 minggu di rumah tuh pusing gitu Bang. Apa himbauan Bang Kak Ban? Silakan. Gini ya, pertama kepada teman-teman saudara-saudara yang mendengarkan radio ini, saya juga pernah merasakan di ruang isolasi ya. Betul. Ya. Jadi saya pikir bagi yang terpapar ya tidak ada bahasa lain terkecuali lapangkan pikiran, lapangkan hati gitu ya, untuk minta kepada Tuhan, kepada Allah supaya bisa ada kekuatan, supaya bisa sehat. Ya. Nah, situasi sulit ya, situasi sulit. Situasi sulit itu adalah ketika keadaan katakanlah ekonomi keluarga gitu. Karena disinilah kalau menyangkut ekonomi keluarga ini tidak ada kata lain, karena kita katakanlah setiap muslim itu berkewajiban bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Itu. Jadi saya selalu berprinsip 40 tetangga depan, 40 tetangga kanan, 40 tetangga kiri, 40 tetangga belakang. Kita harus tahu situasi dan kondisinya. Disitulah kita harus belajar berbagi. Berbagi apa yang kita punya, atau berbagi kita ajak teman-teman kita untuk saling memberikan perhatian kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Tetapi yang paling penting sebetulnya ini adalah pihak penyelenggara negara, pihak pemerintah. Nah, untuk melayani masyarakat agar mereka itu betul-betul bisa kuat moralnya, itu kalau sekarang saya kira sudah terlambat ya, tapi tidak ada istilah kata terlambat.
ya saya tetangga-tetangga saya dalam beberapa minggu ini banyak sekali yang bergelimpangan itu yang Masya meninggal. Allah. Ya. Nah ternyata tidak ada tim medis yang bisa mendatangi ke penduduk. Ini Padahal kita ini masih di Bogor, ya kan? belum jauh ke Nah, masih di Bogor. ujung kulon. Nah, harusnya tim medis itulah yang diperkuat untuk mereka datang menenangkan masyarakat, meladeni masyarakat. Nah, itu tentu dengan fasilitas pemerintah. Tidak seperti sekarang isoman mandiri terserah sendiri, Lingkungan. padahal ada budget dari APBN. Iya. Nah, jadi saya mungkin tidak sempurna jawaban saya, tapi kepedulian terhadap tetangga-tetangga ini menurut saya adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan untuk menolong tetangga-tetangga kita yang sedang mengalami kesulitan, ya. Penting. Kemudian pemerintah itu harusnya betul-betul mempersiapkan tim medis, itulah front terdepan untuk pelayanan masyarakat ini. Bagaimana kita tidak prihatin, sudah berapa ratus orang dokter yang meninggal, dokter-dokter ahli, padahal untuk melahirkan seorang dokter ahli itu betul 500 lebih ya. Itu. ya kan? Belum lagi tenaga-tenaga medis. Nah, 400. bagaimana menggantikan tenaga-tenaga dokter yang katakanlah meninggal 500 orang, bagaimana dia diganti dengan 500 orang, bagaimana tim-tim medis yang lain yang meninggal, bagaimana itu yang dilakukan harus didistribusikan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa ada tempat dia berharap. Iya. Nah, ini saya tidak bisa membayangkan ketika di ruang isolasi, ya, tim medis itu berhari-hari, berbelas jam mereka memakai APD. Saya saja yang melihatnya itu sesak napas. Bagaimana mereka yang memakainya itu? Masya Allah, Ya kan? Masya Allah. Nah, jadi bayangkan itu, saya merasakan sehingga waktu saya di rumah sakit, ketika saya sudah mulai agak kuat, ya saya bilang sama tim medisnya, kalian harus banyak makan, ya. Iya. Karena waktu itu saya banyak teman-teman yang ngirim makanan, saya bilang apa yang saya makan kalian makan semua. Kenapa gitu Pak? Dia bilang kalian yang harus sehat, bukan saya. Saya bilang gitu, karena kalian lebih banyak melayani orang lain. Nah, jadi saya melihat bahwa kelihatannya ini tidak menjadi perhatian serius, ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya, ya, kita boleh dulu mengkritik Pak Harto, ya, kita boleh mengkritik Pak Harto, tapi lihat bagaimana Pak Harto dulu ketika berhubungan dengan kesehatan masyarakat itu, mulai dari puskesmas, Posyandu. semua vaksin kan tidak pernah heboh seperti sekarang. Ya kan? Orang percaya. Sekarang kenapa hanya satu merek misalnya? Misalnya Sinovac. Kenapa vaksin Nusantara itu tidak cepat-cepat dikembangkan supaya masyarakat bisa memilih? Oh, semua pakai APBN. Ya kan? Karena sekarang nih kesannya Sinovac. Wah, ini berarti dagang. Ini berbisnis. Jangan sampai aja dokter dari sana yang dikirim kemari menyangkut kekurangan dokter, itu yang masalah juga. Itu yang kita khawatir. Ya. Jadi kita kan biar bagaimanapun, tadi saya di awal mengatakan, dalam situasi sesulit apapun kita harus bisa menyelesaikan sepanjang itu patuh kepada amanat konstitusi. Ya. Nah, saya kira inilah pokok pangkal dari semuanya itu, karena konstitusi sering dimain-mainkan. Ya. Inilah seharusnya kesempatan DPR melakukan interpelasi, tapi tidak dilakukan. Maka saya berpikir usullah kepada masyarakat, coba melalui sidang istimewa MPR bersidang. Nah, kemudian semua partai-partai politik membuat agenda sidang. Nah, bagaimana ada pertanggungjawaban presiden itu? Toh MPR undang-undang dasar aja bisa dibuat, masa pasal pertanggungjawaban presiden tidak bisa dibuat? Itu dalam sidang istimewa sah-sah saja gitu ya. Oke, wah, luar biasa. Terima kasih Bang Kaban. Semoga selalu bermanfaat dan sistem baca Quran mengertinya terus kami kembangkan di sini, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kemarin tamyiz itu ada tahsin lagi itu. Oh, ada tahsin lagi. Ada tahsin. Insyaallah. Jadi memang ini harus Quran itu betul-betul apa ya? Apa istilah ajib lah. Ajib. Ada sebuah
luar biasa. Masya Allah. Jadi makin didalami, makin terasa kita tak punya apa-apa. Amin. Jadi makanya ada tamyiz, ada tafsir. tafsir. Luar biasa. Insya Allah. Terima kasih Bang Kaban. Mudah-mudahan jadi jariah luar biasa. Amin. Amin. Assalamualaikum Bang Kaban. Pagi ini selamat Idul Adha. Assalamualaikum Bang. Salam.